Definisi pembiayaan berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 2 mendefinisikan pembiayaan atau financing adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Klasifikasi pembiayaan. Pembiayaan dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan rekening kas umum daerah, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan merupakan semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengakuan pembiayaan. Yang pertama, penerimaan pembiayaan, yaitu diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Pengukuran pembiayaan. Yang pertama, pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan. Yang kedua, pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing konversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar atau kurs tangan Bank Indonesia pada tanggal transaksi pembiayaan. Penerimaan pembiayaan. A. Penggunaan silpa. Silpa adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan, sedangkan silpa merupakan sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan atau berkenaan. Silpa mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain, pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun sebelum terselesaikan, dan sisa kegiatan lanjutan. B. Pencairan dana cadangan. Yang pertama, penetapan tujuan pembentukan dana cadangan. Yang kedua, program kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan. Yang ketiga, sumber dana cadangan. Yang keempat, tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Yang kelima, besaran rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan. Klasifikasi dana cadangan. Yang pertama, dana cadangan pembangunan jembatan. Yang kedua, dana cadangan penyelenggaraan pilkada. Yang ketiga, dana cadangan pembangunan gedung. Yang keempat, dana cadangan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional. Perolehan hasil pengelolaan dana cadangan. Yang pertama, hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa bunga atau dividen yang diperlakukan sebagai penambah dana cadangan. Yang kedua, hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai pendapatan LRA di dalam pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, jasa giro atau bunga dana cadangan.